Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca yang ke-53 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa ataf yani dharfun lima madha min az-zaman. Dan sudah kita baca berkali-kali, amilnya mahdhuf. Di sini takdiruhu udhkuru. Ingatlah kalian ketika tatkala ataina kami datangkan Musa kepada Nabi Musa alaihissalam al-kitaba wal furqan. Kami datangkan kepada Musa alaihissalam, kami berikan kepada beliau Alkitab, yakni Taurat. Alkitab alif lam lil ahli dhihni, yang ma'ruf bagi mereka, yakni Taurat. Wal furqan, kata Ibnu rahimahullah, ini bisa sifat musabbahah atau masdar, bermakna fa'il, al-fariq. Karena al-furqan itu adalah al-fariq bainal haqqi wal batil. Furqan artinya adalah yang memisah antara al-haq dengan kebatilan. Sehingga di sini ataf sifah kepada mausuf. Kalau kitab yang disifatinya, Furqan sifatnya, ya sifat Al-Furqan diatofkan ke mausufnya Al-Kitab. Kami datangkan kepada Musa alaihissalam Al-Kitab wal Furqan, bukan dua kitab, tetapi Furqan itu adalah sifat dari kitab tersebut. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah, mengambil hidayah dari kitab tersebut. La'alla di sini li ta'lil. Tahtadu di sini hidayah dua-duanya, hidayah al-bayan dan hidayah taufiq. Hidayah ad-dilalah wal irsyad dengan hidayah at-taufiq wal ilham. Agar kalian mengambil ilmu darinya dan mengambil hidayah, bimbingan, dan mendapat taufik darinya dengan sebabnya. Ini mana ayat yang ke-29. Wa idza atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami datangkan kepada Musa alaihissalam Alkitab, yakni Taurat, wal furqan, yang ini sifat dari Taurat, yaitu al-fariq bil haqqi wal batil, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah, mengambil hidayah dari kitab tersebut. Pada ayat ini yang pertama, anna inzarallah al-kutub linnas, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada manusia itu min ni'amihi, ini termasuk nikmatnya. Termasuk nikmat Allah adalah turunkan kitab-kitabnya. Kata Ibnu rahimahullahu ta'ala, bal huwa min akbarin ni'am, bahkan diturunkannya kitab-kitab tersebut dan yang terakhirnya Al-Quranul Karim,
yang menyempurnakan kitab sebelumnya. Bahkan itu adalah min akbari ni'am. Diturunkannya kitab itu adalah termasuk nikmat yang paling besar. Kenapa demikian? Kenapa turunnya kitab termasuk nikmat yang paling besar? Kata beliau, li'anna an-nas la yumkinu an yastaqillu bi ma'rifati haqqil khaliq bal wala haqqil makhluk. Karena manusia tidak akan mungkin bisa dengan sendirinya mengetahui hak Khaliq, hak Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa bersendirian mengetahui hak Khaliq, bahkan hak makhluk tidak bisa mengetahuinya. Sehingga Allah pun turunkan kitabnya untuk menerangkan apa itu hak Khaliq dan itu hak makhluk untuk kemaslahatan mereka. Di antara pada ayat ini kata beliau rahimahullahu taala bahwasanya Musa alaihissalam nabiyyun rasul. Nabi dan rasul. Lianna Allah taala atahul kitab, dan Allah berikannya kitab. Tidak semua nabi rasul. Tapi kalau rasul pasti nabi. Dan beliau adalah nabi rasul. Bahkan termasuk ulul azmi minar rusul. Jumhur ulama, jumhur mufassirin menyatakan termasuk ulul azmi minar rusul adalah Musa alaihissalam. Yang ketiga adalah rahimahullahu taala fadilatut Taurah. Namun yang dimaksud tentunya adalah Taurat yang turun kepada Musa alaihissalam, bukan Taurat yang ada sekarang yang telah ditahrif, ditabdil, yang telah dihapus hukum-hukumnya, dimasukkan oleh Al-Quranul Karim. Yang berikutnya, kata rahimahullahu ta'ala, ayat ini menunjukkan bayan untuk Bani Israel wa tughyanihim, menjelaskan bagaimana pembangkangan Bani Israel, bagaimana tughyan Bani Israel melampaui batas. Ya, sehingga ketika mereka diberi Taurat tetap mereka kufur. Padahal dalam kitab Taurat dijelaskan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka membangkangnya, mengingkarinya. Berikut di antara faedah ayat ini adalah anna man arada al-hidayah falyatlubha minal kutubil munazzalah minas sama'. Barang siapa yang ingin mendapat hidayah maka dicari dari kitab-kitab yang turunkan dari atas, kitabullah. La yatlubuha minal asatir wa qasasir rahban wa qasasir zuhad wal ubad. Ya, bukan mencari hidayah dari dongeng-dongeng, dari kisah-kisah ya orang-orang dulu yang kata ahli ibadah, yang zuhud, apalagi dari ya ahlul kalam, filsafat. Tapi man arada hidayah falyatlubha min al-kutubis samawiyah, dari kitab yang diturunkan dari atas. Sehingga beliau rahimahullahu taala fa'ala hadza, kata beliau, ma yujadu fi kutubil wa'dhi min al-qasasi an ba'di zuhad wal ubad wa nahwihim. Kata beliau, maka berdasarkan ini, berdasarkan poin yang ke-6 tadi, barang siapa ingin hidayah hendaklah dia cari hidayah dari kitab-kitab Allah. Apa yang didapati yang ada dalam kitab-kitab wa'id, kitab-kitab yang ditulis terkait dengan nasihat, yang dimasukkan dalam kitab tersebut kisah-kisah sebagian zuhad,
kisah-kisah sebagian ubad dan semisalnya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, naqulu dikatibiha wa qari'iha. Kita katakan kepada mereka, para penulisnya, para pembacanya, khairun lakum an tabdu, atau lebih tepatnya an tubdu linnasi kitabullah azza wajalla wa masan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tubsitu dzalik wa tasrahu wa tubassiru bima yanbaghi an yufham. Kata beliau, kita katakan kepada mereka, para penulis buku-buku yang menukil kisah-kisah para zuhad wal ubad dan pembacanya, lebih baik bagi kalian menampakkan, menyampaikan kepada manusia itu kitab Allah, Al-Quran, dan hadis-hadis yang sahih. Kalian paparkan, kalian syarah, kalian tafsir, iya, dengan syarah penjelasan yang bisa dipaham. Hatta yakuna dzalika nafi'an lil khalqi, sehingga ini bermanfaat untuk mereka, untuk makhluk. Li'annahu la tariqa lil hidayah ila Allah illa ma jaa min indillah azza wajalla. Karena tidak ada jalan untuk mendapatkan hidayah ke jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hidayah kecuali dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna sahab beliau Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wallahu a'lam bishawab.